warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hasbia Amir, NIM 40400120146 dari jurusan Ilmu Perpustakaan kelas 1 AP3 akan menjelaskan apa itu internet. Internet adalah suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dengan media yang lainnya. Standar teknologi pendukung yang dipakai secara global adalah Transmission Control Protocol atau Internet Protocol Suite, disingkat sebagai istilah TCP atau IP. TCP atau IP ini merupakan protokol pertukaran paket yang biasa digunakan untuk miliaran lebih pengguna yang ada di dunia. Sementara itu, istilah Internet Working berarti cara atau prosesnya dalam menghubungkan rangkaian internet beserta penerapan aturannya. Sejarah internet. Pada awal penciptaannya, internet berawal dari proyek jaringan komputer yang didirikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat atau US Department of Defense di tahun 1969. Melalui sebuah proyek yang disebut dengan ARPANET. Dalam proyek ARPANET ini, dirancang sebuah bentuk jaringan kemampuan serta seberapa besar informasi maupun data yang cepat dipindahkan atau ditransfer. Sejarah perkembangan internet. Pada tahun 1958, perlu diketahui bahwa pada tahun itu Amerika Serikat membentuk sebuah teknologi canggih bernama ARPA. ARPA ini mempunyai sebuah misi, yaitu untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di Amerika Serikat. Teknologi ARPA ini merupakan bagian dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Di tahun 1961 sampai 1964, teknologi ARPA membentuk sebuah teknologi yang lebih canggih lagi, yaitu ARPANET. Teknologi ARPA ini dapat digunakan untuk mentransmisikan data dalam jumlah atau porsi kecil. Seiring berjalannya waktu, teknologi ARPANET ini dapat digunakan untuk transfer data dalam suatu jaringan komputer. Di tahun 1965 sampai 1967, sejarah perkembangan internet pada tahun ini adalah munculnya sebuah teknologi yang dapat menghubungkan dua buah komputer yang berjarak jauh. Di tahun 1970, S. Corker memimpin sebuah kelompok untuk melakukan sebuah penelitian jaringan. Kelompok tersebut berhasil menyelesaikan proyek host-to-host yang merupakan sebuah protokol ARPANET pertama. Kemudian protokol tersebut kemudian diberi nama NCP atau Network Control Protocol yang dapat digunakan oleh para pengguna untuk mengembangkan berbagai macam aplikasi. Di tahun 1971 merupakan tahun di mana terbentuknya sebuah sejarah perkembangan internet di dunia. Hal tersebut dikarenakan pada tahun itu sudah terbentuk sistem surat menyurat secara elektronik. Seorang programmer komputer bernama Ray Tomlinson merupakan orang yang pertama kali mengirimkan email. Lalu di tahun 1974, perlu diketahui bahwa istilah internet pertama kali dipopulerkan oleh Bob Kahn dan Vin Cerf. Istilah tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan sebuah jaringan komputer. Pada tahun 1974 terdapat koalisi Bohl-Baranet dan Newman atau BBN yang kemudian menjadi kontraktor untuk ARPANET. Setelah itu muncullah Telnet dari ARPANET di mana Telnet ini dapat melayani paket data untuk pertama kalinya secara publik. Di tahun 1976, perlu diketahui bahwa tahun itu merupakan tahun yang sangat bersejarah dalam perkembangan internet. Hal tersebut dikarenakan jaringan LAN diciptakan pada tahun itu. Sejarah perkembangan internet di dunia pada tahun 1982 adalah terbentuknya bahasa komunikasi dasar protokol internet yang kemudian dikenal istilah TCP atau IP. Tahun 1991 muncul istilah WWW yang merupakan kepanjangan dari World Wide Web. Istilah tersebut muncul karena pada saat itu sudah tercipta sebuah teknologi hypertext. Munculnya era sosial media yang terjadi di tahun 2004 membuat komunikasi menjadi lebih lancar dan cepat. Hal tersebut ditandai dengan adanya kemunculan sebuah sosial media yang bernama Facebook. Kemudian pada tahun 2005 muncul sebuah website penyedia berbagai macam video yaitu YouTube.
Di tahun 2006 juga muncul sebuah sosial media yang tak kalah populer, yaitu Twitter. 2010 muncul lagi sebuah sosial media untuk berbagi foto, yaitu Instagram. Lalu, apa sih manfaat internet? Bicara tentang manfaat yang terdapat dalam internet, begitu banyak yang kita dapat ketika mengakses internet. Salah satunya manfaat dalam kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, dalam berbisnis. Kata belanja online dalam kehidupan sehari-hari sudah tidak asing lagi, mulai dari pelaku bisnis, yaitu penjual yang tidak harus memiliki toko untuk membuka bisnis. Dan yang kedua, dalam pembelajaran. Internet dengan metode belajar online memudahkan siswa maupun mahasiswa dalam berinteraksi. Dan yang terakhir, dalam sarana hiburan. Dalam keuntungan mencari informasi secara cepat, seringkali internet kita gunakan untuk mencari hiburan seperti YouTube, Facebook, maupun Instagram. Internet juga memiliki kelebihan, yaitu sebagai media sumber informasi. Adanya internet mempermudah masyarakat untuk mencari informasi yang dibutuhkan dan mencakup segala bidang dalam kehidupan. Yang kedua, sebagai media pendidikan. Dan yang terakhir, sebagai media komunikasi. Pengguna dapat melakukan interaksi dengan pengguna lain dengan cukup mudah dalam jangkauan yang cukup luas. Selain itu, internet juga memiliki kekurangan atau dampak negatifnya. Yang pertama, penipuan. Penipuan ini banyak terjadi karena kemudahan dalam bertransaksi tanpa adanya tatap muka antara kedua belah pihak. Yang kedua, berkurangnya sosialisasi. Yang ketiga adalah perjudian. Internet memang memiliki manfaat yang begitu besar selama pandemi corona sekarang, tetapi bermain internet terlalu lama justru bisa berdampak pada masalah kesehatan. Bahkan, menurut sebuah studi, durasi penggunaan internet di Indonesia mengalami peningkatan selama pandemi corona, yakni 11,6 jam per hari pada remaja dan 10 jam per hari pada orang dewasa. Menurut dokter spesialis kedokteran jiwa dari Silam Hospital Lipov Lake, Dr. Kristiana Siste Kurniasanti SPKJ, dampak terlalu lama menggunakan internet seperti yang pertama, gangguan psikologi. Terlalu lama bermain internet bisa berpengaruh pada kondisi psikologi seseorang. Salah satunya adalah jam tidur menjadi terganggu. Dan yang kedua, kecanduan internet. Salah satu faktor risiko seseorang bisa kecanduan internet adalah karena terlalu lama bermain internet, misalnya bermain game online atau media sosial selama berjam-jam hingga tidak ingat waktu. Dan yang terakhir adalah sistem kekebalan tubuh yang menurun. Mereka akan cenderung lebih sedikit bergerak dan lebih mengonsumsi makanan-makanan instan, sehingga dapat menurunkan sistem kekebalan tubuh. Itulah penjelasan saya mengenai apa itu internet. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.